Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Hakim HBR. Kali ini kita bakal bahas yang serem-serem ya. Kita bakal bahas tentang cerita-cerita horor yang pernah dialamin sama bintang tamu kita. Jadi hari ini gua sama siapa? Rifan. Sama Rifan. Rifan asalnya dari mana, Rifan? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Jadi apa nih yang mau Rifan ceritain? Jadi ada sih dulu pengalaman horor tuh yang sekali doang tapi nggak bisa gue lupain gitu. Kayak itu kejadiannya 5 tahun lalu. Di mana? Bekasi juga. Di Bekasi. Berarti ini cerita horor di Bekasi ya? Bekasi ini parah sih. Pertama tuh tahun baru 2015. Tahun baruan 2015 gue sama temen-temen gue mau tahun baruan di salah satu rumah teman gue nih di komplek Kemang Pratama lah, Bekasi itu. Nah, jadi teman gue ini punya 2 rumah kan. Satu rumah ini tuh buat dia bakar-bakar. Kebetulan rumah ini mau dijual, jadi kayak buat kita teman-teman aja lah gitu kan, boleh kita tempatin. Satu lagi rumah dia tinggal yang dia udah pindah. Kita ada 9 orang lah, kurang lebih. Rame lah ya. Rame. Rumahnya besar, bisa bilang besar ya? Besar, rumahnya besar banget sih. Terus pas kita sampai ke sana belum ada kejadian apa-apa, belum ada kayak yang janggal gitu. Suatu ketika kita sekitar jam 8 pagi udah selesai acara kan. Udah selesai acara, kita mau tidur lah, istirahat ya. Kita mau tidur istirahat, terus muncullah nih jam 9-an temen kami 1 orang. Gimana tuh? Baru datang. Nah, baru datang itu berarti bukan yang 9 orang itu ya, beda lagi? Beda Berarti lagi. total 10 orang? 10 orang. Oke. Baru datang, terus kan kebetulan yang punya rumah kan temen gue namanya Ferian kan. Iya. Nah, terus Ferian ini kondisinya udah pulang ke rumahnya dia satu lagi, jadi dia nggak tidur sama kita gitu. Ya, untuk posisi rumahnya jauh, dekat atau gimana? Dekat. Oh dekat. Makanya dia pindah ke rumah, mungkin takut biar ngamuk atau gimana kan, gitu ya? Takut ganggu kan, sempit atau apa. Jadi satu teman kita ini yang baru datang namanya Pras ini, tiba-tiba naik nih langsung ke atas kita kan, lagi pada tidur dibangunin. Katanya, woi, Ferian ada di bawah tuh, kok nggak tidur? Katanya gitu. Kita bangun lah langsung kan. Padahal udah nggak ada orangnya. Kita bangun lah langsung. Hah, Ferian kata gue. Ferian nggak ada, udah pulang ke rumahnya satu lagi gitu kan. Mukanya langsung pucat tuh. Terus habis itu panik kan dia. Kita pastiin lah, takut dia halu atau apa kan. Kita pastiin beneran nggak ada tuh. Kita jadi di rumah itu kayak ada tangga melingkar kayak gini, kayu gitu kan. Kita cek nggak ada siapa-siapa. Makin akhirnya ada temen gue iseng. Terus dia orang yang tadi ngeliatnya di bawah, berarti kalian semuanya di atas. Kita di atas semua tuh, lantai 2. Kan itu rumah kayak rumah kayu gitu lah modelnya kan. Akhirnya pas udah selesai kejadian itu dia panik, pucat. Akhirnya kita kayak mungkin kiranya dia bohong atau apa gitu kan. Kita pastiin lah. Lalu lihatnya di sebelah mana? Jadi ada depan tangga itu ada kamar lah. Ada satu teman gue iseng lempar bola. Kamar itu dilempar, bolanya balik lagi. Itu padahal bukan bola membal atau bukan bola apa. Bolanya dilempar dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bolanya balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Terbang gitu. Kayak naik gitu loh, kayak zet, kayak kelempar gitu kan. Gokil juga. Ini gila sih, gue masih merinding sih. Gokil juga. Terus. Akhirnya gue langsung bilang lah, udah pulang. Ini udah nggak beres nih kata gue nih kan. Akhirnya pas udah kita mau tutup pintu, akhirnya kita beberes mau pulang. Itu tuh kita tuh kayak ditahan dalam rumah itu, nggak boleh kemana-mana. Kejadiannya banyak banget, kayak kunci motor temen gue hilang, motor yang mau dinyalain nggak bisa, mogok tiba-tiba. Padahal sebelumnya normal ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus yang gue heran itu kan kejadian biasanya kalau identik sama horor-horor kan malam ya. Ini jam 10 pagi, bayangin gitu. Oh, tadi yang lo bilang jam 9 itu jam 9 pagi. Iya. Oh, kira jam 9 malam. Bukan, ini gila udah terang pokoknya kan. Kayak nggak logis gitu kan. Akhirnya
kita bergegas mau pulang tuh sampai dorong lah itu motor pokoknya biar bisa keluar dari pagar aja. Panik lah ya, panik. Udah panik banget gitu kan. Dan gue kira udah stop sampai di situ aja. Jadi pas kita mau kunci pagar, nggak tahu kenapa penglihatan kita tuh tertuju sama lantai 2 atas bareng-bareng. Oke. Kita lihat di jendela tiba-tiba ada nenek-nenek senyum ke kita semua. Senyum ke kita semua. Kayak anjir itu gila sih, gue masih merinding sih. Cabut semua lari. Cabut semua lari. Kita ceritain akhirnya ke rumah temen gue ini. Dia cuma ketawa doang, katanya emang udah biasa di rumah gue itu, makanya mungkin pengen dijual. Mungkin dia pindah gara-gara ada itu kali. Dia maksudnya nggak nyaman kan di rumah itu. Nggak nyaman. Kayak Conjuring gitu ya? Kayak Conjuring. Dan kata teman gue, dia bilang gini ya, itu masih mending pas gue mau nyusun pindahan rumah. Itu kayak bayangin barang-barang yang udah disusun dalam dus atau apa, itu tuh bisa digeser lagi, kegeser lagi. Serius lu? Naturalnya beneran kayak Conjuring ya? Parah itu kayak maksudnya dia bisa geser barang gitu. Bisa geser barang. Selempar bola bisa. Itu yang gue ngerinya, itu yang pokoknya nggak bisa gitu. Itu pengalaman gue yang paling pengalaman gue yang paling pertama, tapi paling horor gitu, langsung dikasihnya gitu, nggak bisa gue lupain lah itu pokoknya. Gue kira Bekasi kan rame kan, ya kira nggak ada hal-hal kayak gitu-gitu. Padahal itu dalam komplek, rumah itu dalam komplek, komplek yang lumayan komplek elit lah kalau di Bekasi, itu besar kan. Itu mungkin rumahnya pernah kosong atau gimana, atau ada kasus temen lu nggak cerita atau gimana? Dia nggak cerita, cuman kata orang tuanya itu yang bisa ngelihat gitu-gitu, emang yang tinggal di rumah itu jahat pokoknya. Kayak dulu tuh pernah main santetan gitu lah, kayak dukun lah sebelum mereka tinggal. Ya sebelum mereka tinggal, jadi kayak mungkin membekas atau apa kan. Iya jadi kayak auranya tertinggal ya, gitu kan. Jadi tertinggal. Yalah, itu aja oke. Itu keren sih. Ya. Mungkin itu rumah Conjuring dari ini ya, dari Bekasi. Ini real, gue nggak ada sumpah. Ya real. Kita bakal ceritain hal-hal yang real ya. Iya real. Soalnya maksudnya kita nggak mau nyoba hoax atau gimana, intinya ini pengalaman Rifan di Bekasi, dan Rifan juga datang dari Bekasi. Silakan, thank you Rifan. Ya, thank you. Udah diundang nih. Ya, sukses terus. Pasti. Ya, assalamualaikum.